Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kanal YouTube Martin Lukasi Menyitak Official. Kali ini saya mau update sedikit mengenai update-update terkait meninggalnya Mas Arya Daru yang meninggal di tanggal 8 Juli 2025. Meninggalnya sampai dengan tanggal meninggalnya Joshua sampai dengan saat ini masih belum ada titik terang. Walaupun nanti saya juga akan memperkenalkan juga narasumber yang juga partner kantor kami untuk membahas terkait peninjauan kembali. Oke, jadi begini teman-teman, sedikit update. Beberapa minggu yang lalu, saya bersama dengan tim kuasa hukum, bersama-sama dengan Mbak Vita dan juga keluarga, sudah diterima oleh Komisi 13, komisi yang menangani terkait hak asasi manusia. Kami mengadukan terkait eh, potensi-potensi pelanggaran HAM yang diderita oleh keluarga, ya, dan juga permintaan untuk agar kasus ini bisa kembali diungkap atau kembali diselidiki sehingga keluarga itu bisa mendapatkan keadilan. Ada beberapa catatan teman-teman ya yang eh, akhirnya terekspos ya semenjak Mbak Vita itu tampil di depan publik. Kenapa sih kok Mbak Vita itu sempat tidak mau tampil di depan publik ya? Perlu diketahui teman-teman, trauma healing terhadap orang per orang itu berbeda-beda. Dan ketika orang sedang berduka, ya dalam budaya-budaya tertentu dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Beda kasus seperti contoh ya, misalkan contoh dari budaya-budaya orang Batak, mereka bisa sambil berduka itu sambil juga melakukan sesuatu tindakan untuk menuntut keadilan. Contoh kasus dari kasusnya almarhum Joshua. Ketika mamanya bersedih, berduka, tapi sambil tangisannya itu menuntut keadilan. Nah, kalau budaya orang Jogja mungkin nggak bisa begitu teman-teman, karena mungkin budaya berbeda. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Mbak Vita baru bisa tampil. Nah, tapi ternyata teman-teman, semenjak tampilnya Mbak Vita ini, kita mendapatkan banyak petunjuk gitu, yang salah satunya akan saya ungkap mengenai barang bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dijejerkan di depan meja. Apa itu? Satu, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini sempat membuat suatu kesimpang siuran di mana ada satu teori dari satu ahli yang mengatakan ada indikasi Mas Arya itu meninggal karena kecelakaan dalam tanda petik ya dengan petis-petis yang tidak baik lah gitu. Nah, tapi ternyata alat kontrasepsi itu ternyata punya ataupun dimiliki oleh istri dari Mas Arya ataupun Mbak Vita ya. Tapi kan akhirnya kesimpang siuran ini sudah keburu menyebar. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab nih kalau udah begini, ya? Nah, lalu yang berikutnya terkait sendal. Sendal juga itu bukan ternyata bukan sendal siapa-siapa, bukan sendal orang-orang yang mungkin ada indikasi tertentu gitu. Enggak, ini sendal-sendal punya Mbak Vita. Nah, teman kan ini jadi soal sekarang, kalau sudah tersebar seperti ini, sekarang bagaimana nih pertanggungjawaban orang-orang yang sudah menjadikan hal tersebut dipampang sebagai barang bukti, padahal nggak ada kaitannya sama peristiwa meninggalnya almarhum Arya. Nah, itu teman-teman sedikit update yang nggak bisa kami buka semua. Lalu, di tanggal, saya lupa tanggal berapa ya, tapi minggu lalu, kami diundang oleh Polda Metro Jaya untuk hadir ya. Bukan kami, maksudnya keluarga. Namun, sebagai syarat, agar pertemuan itu tidak dijadikan alasan pembenar ya terhadap kesimpulan Polda Metro Jaya, kami meminta sebelum diadakan pertemuan seluruh bukti-bukti pendukung ya yang dijadikan kesimpulan oleh Polda Metro Jaya dalam membuat kesimpulan ya tidak ada keterkaitan orang lain, lalu bukan peristiwa pidana, itu bisa diserahkan dulu kepada kami supaya kami bisa menguji ya, bisa menguji berdasarkan ahli-ahli yang sama ya, tapi orangnya berbeda gitu loh. Contoh ada ahli psikolog forensik, contoh ada ahli digital forensik, contoh ada ahli toksikologi, lalu ahli-ahli yang lain yang nanti ini juga kami akan minta bantuannya ya, termasuk ahli pidana untuk menafsirkan bukti-bukti tersebut sesuai dengan penafsiran yang jernih ya, bukan penafsiran yang berpotensi ada kejernihan dalam tanda petik. Supaya apa? Teman-teman, saya percaya bahwa bukti itu sebenarnya eh, tidak serta-merta hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Seperti contoh, ada psikolog menyimpulkan seseorang gila, ya. Belum tentu si psikolog yang lain ketika dia meneliti orang tersebut itu dibilang gila, mungkin indikasi gila, gitu ya. Atau mungkin dia kecapean. Nah, dalam hal ini kami mau memastikan bahwa penafsiran terhadap barang-barang bukti ataupun bukti saintifik yang dipergunakan Polda itu, ya,
itu penafsirannya bisa dipandang ataupun ditafsirkan oleh pandangan kedua. Nah, itu syaratnya teman-teman. Jadi saat ini kita menunggu kooperasinya ya, atau kekerjasamaannya Polda Metro Jaya untuk dapat memberikan data tersebut kalau memang objektif ya. Tapi kalau memang tidak objektif pasti akan takut. Dan saya yakin Polda nggak akan takut karena objektif kan Pak. Nah, itu saja teman-teman sedikit update ya mengenai kasus Mas Arya. Saya juga hari ini akan membahas terkait hal yang lain, terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Apa itu namanya peninjauan kembali? Salah satu hak hukum yang diatur di dalam hukum acara maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana cikal bakal peninjauan kembali ini dimulai dari ada kasus yang namanya Senggon dan Karta. Itu di tahun 80-70, saya lupa, belum lahir saya. Semenjak itu, upaya hukum itu bukan hanya terakhir di kasasi, teman-teman. Tapi ada yang namanya peninjauan kembali. Karena saya bilang tadi, hakim dalam mengadili itu kan ada beberapa layer, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan kasasi. Nah, ternyata pada kasus Senggon dan Karta itu tiga-tiga ini salah, teman-teman, karena bukan Senggon dan Karta yang bunuh, ya, yang bunuh orang lain. Sehingga pada saat itu tidak ada prosedur atau tidak ada hukum acara yang memungkinkan orang yang divonis salah ini untuk dibebaskan. Makanya pada saat itu dibuatlah awalnya perma tuh maksudnya. Sema Pak. Awalnya sema atau perma? Sema. Yang sebelum ada ini kan, sebelum ada KUHP sama HIR Perma. sama Mahkamah Agung. Ya, Perma tahun 82 dia, Pak. Lalu hal tersebut diabsorpsi di dalam hukum acara pidana dan juga kemudian ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan juga sema-sema yang mengatur ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau memperkenalkan ini narasumber yang lain yang juga sahabat dan juga partner saya, Abang Christian Latumenten. Halo. Apa kabar, Bang Christian? Teman-teman. Ya. Jadi hari ini saya dengan Bang Martin ini ingin bahas ya mengenai atau saya dengan Bang Martin ingin menganalisa secara dalam, secara yuridis ya, mengenai tentang peninjauan kembali kedua, yang dimana kasus ini sebenarnya berhubungan dengan klien kami. Nah, atas permohonan peninjauan kembali PK kedua ini yang klien kami ajukan, di mana oleh tingkat pengadilan negeri ini ternyata dilakukan penolakan gitu karena tidak sesuai dengan formalitas atau hukum acara yang ada. Nah, melalui pembahasan ini dengan apa yang Bang Martin tadi sudah bahas ya, sekarang kami ingin menganalisa nih secara yuridis tentang upaya pencarian keadilan substantif melalui fatwa hukum kepada pucuk tertinggi penjaga keadilan, yaitu Ketua Mahkamah Agung. Mungkin itu Bang Martin. Ya, jadi gini. Tema kita kan Bang Martin ya. Kalau di norma hukumnya itu kan PK itu dimungkinkan satu kali kan. Nah, di dalam teks pasal itu kan permohonan PK yang pertama dapat dimungkinkan apabila ada kehilafan hakim. Betul. Itu jangka waktu berapa hari? 180 hari. 180 hari. Ya. Atau atas dasar bukti yang belum pernah digunakan ya, yang sifatnya menentukan gitu ya. Menentukan. Nah, yang jadi soal sekarang kan PK itu kan hanya bisa satu kali kan? PK ya, maksudnya di dalam hal di situ kan dicantumkan PK bisa dimohonkan satu kali kalau menggunakan dua ketentuan tadi. Betul. Kehilafan hakim ya. Ataupun novum. Betul. Nah, yang jadi soal sekarang gini, Bang Christian. Apabila ada dua pihak yang dari tingkat pengadilan negeri dalam perkara perdata sampai dengan pengadilan kasasi, dalam tingkat pengadilan negeri penggugat menang, dalam tingkat pengadilan tinggi tergugatnya yang menang, dalam tingkat pengadilan kasasi tergugatnya menang. Ya. Nah, tiba-tiba si penggugat itu menggunakan prosedur kehilafan hakim tanpa novum, ya, dalam waktu 180 hari tadi, menang dia. Ini kan PK pertama kan? Betul. Nah, yang saya tanya, kalau misalkan si tergugat yang belum pernah mengajukan PK, dia cuma sebagai termohon PK, ya, dalam hal keadilan, dia dianggap ketika mengajukan PK yang kedua, dia sebagai pemohon PK kedua, itu adil nggak? Harusnya dianggap
dia sebagai pihak yang belum pernah mengajukan PK, Itu Bang maksud saya. Martin. Ya, Harusnya kan kalau dari keadilan substantif, keadilan yang secara komprehensif lah, mempertimbangkan kedua belah pihak. Kalau yang dimohonkan PK kalah itu belum pernah memohonkan PK pertama, seharusnya kalau berdasarkan keadilan, dia ini pemohon PK pertama dong harusnya dong. betul, Iya betul. kan? Ya, Bisa menggunakan mekanisme memohonkan PK dengan syarat-syarat tadi. Kalau nggak kehilapan hakim, menggunakan novum. Nah ini yang jadi soal Pengadilan Negeri Bandung itu menganggap kalau si termohon PK yang kalah ini, yang belum pernah mengajukan haknya sebagai pemohon PK, itu harus menggunakan mekanisme dengan putusan yang bertentangan. Jadi PK yang kedua, syaratnya kan lebih sulit itu. Harus ada ya, putusan yang berbeda. lebih ketat, Bang Martin. Nah itu gimana? Coba Bang Kris, coba. Jadi gini, Bang Martin, sebenarnya pengajuan peninjauan atau PK kedua ini yang kami ini, saya dengan Bang Martin ajukan ini berkaitan dengan kepentingan hukum klien kami, di mana klien kami ini nih sedang dihadapi dengan masalah hukum yang sangat kompleks ya. Nah, kenapa tadi dengan kronologi yang Bang Martin jelaskan itu sebenarnya masuk dalam kronologi perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Kenapa? Ini adanya pembalikan nasib yang secara dramatis yang dihadapi oleh klien kami. Karena apa? Pada saat tingkat pengadilan pertama itu klien kami ini dikalahkan, gitu kan. Klien kami ini mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari si pewaris. Dan pewaris ini sudah almarhum, gitu kan. Nah, yang digugat oleh pihak penggugat pada saat itu yaitu pihak pewaris atau almarhum kan. Nah, dalam gugatan tingkat pertama itu memang pihak penggugat itu memintalah kepada pengadilan negeri dalam petitumnya bahwa ahli waris dari pewaris ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, tetapi di dalam positanya itu yang didalilkan oleh pihak penggugat itu bukan ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si pewaris yang sudah almarhum, gitu kan. Nah, ini dianggap kan sebagai satu kesatuan, atau penggugat ini menganggap bahwa konteks perbuatan melawan hukum itu bisa diwariskan. Padahal nggak bisa. Nah, hal ini kan kalau menurut kami keliru, gitu kan. Karena apa? Buktinya pada saat klien kami melakukan upaya hukum, yaitu di tingkat banding, nah hal itu tidak dibenarkan oleh pengadilan tingkat banding, gitu kan. Karena apa? Yang melakukan perbuatan melawan hukum ya si pewaris, gitu kan. Tapi kenapa dalam petitumnya itu yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak dari ahli waris. Nah, pengadilan tingkat banding ini menyatakan bahwa adanya gugatan yang kabur atau mengenai formalitas gugatan. Karena antara posita dengan petitum itu tidak sejalan. Nah, terus karena klien kami dimenangkan dalam tingkat banding, hal ini pihak lawan atau pihak lawan dari klien kami ini mengajukan lagi upaya hukum kasasi. Nah, dalam upaya hukum kasasi ini dibenarkan atau dikuatkan putusan pada tingkat banding dengan menyatakan menolak gugatannya penggugat dahulu, gitu kan. Nah, setelah itu pihak lawan ini mengajukan lagi upaya hukum, namanya upaya hukum luar biasa. Iya. Nah, itu dia ajukan PK pertama. Nah, tetapi di sinilah maksudnya menurut kami ya hal-hal yang harus dibahas lebih lanjut, gitu kan. Iya. Karena banyak penafsiran hukum pada tingkat peninjauan kembali kedua ini, Majelis Hakim Agung pada tingkat PK pertama itu ya memutarbalikkan 180 derajat putusan sebelumnya yang dimenangkan oleh klien kami jadi berubah dengan keadaan baru, yaitu dia menyatakan bahwa dasarnya adalah dia menghilangkan formalitas gugatan yang tadi saya sampaikan mengenai antara posita dengan petitum itu berbeda isi dalilnya. Nah, Mahkamah Agung merubah isi petitum itu menjadi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pewaris, sedangkan tidak pernah dimohonkan atau kami anggap sebagai ultra petita lah, gitu kan. Nah, itu tidak pernah dimohonkan oleh penggugat dahulu. Nah, dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan merubah isi dari petitum tersebut, diganti yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak pewaris, dan para ahli waris dibebankan semua beban atas kerugian Ya.
perbuatan melawan hukum yang dilakukan pewaris berdasarkan pasal 1100 BW. Mungkin itu Bang kronologi yang ada kan Bang. Jadi kan sebenarnya gini, kalau itu kan substansi lah. Ya. Itulah yang nanti mau kita ajukan untuk PK yang pertama dalam konteks kejadian PK kedua. Betul. Cuman kan yang perlu dipandang begini, ya ini kemarin Panitera Pengadilan Negeri Bandung mengatakan begini, loh kan klien abang udah dapat hak untuk menjawab PK pertama itu. Saya bilang, Anda harusnya belajar hukum lagi. Dalam setiap upaya hukum itu berlaku actori incubit probatio. Betul. Siapa yang memohonkan, dia yang mendalilkan. Di dalam PK yang pertama itu dalil-dalil pemohon PK, bukan dalil termohon PK. Kami hanya menjawab. Nah, kebetulan kan mereka menang, ya. Nah, sekarang berikan dong kami kesempatan PK yang pertama dengan dalil-dalil kami, yang mana nanti mereka menjawab. Biar aja diadili, kalaupun kalah ya kalah, kami terima. Tapi jangan dijegal seperti ini. Nah, itu dia kemarin akhirnya ya sampai kita ini ya berkeputusan kita harus memohon ini nih pendapat hukumnya Mahkamah Agung. Ya, nah, ini saya baca di berita ada Bro Christian ini di Disway. Nanti ada link beritanya ya sama beritanya. Sama di Indo Posko ini terkait surat surat pendapat hukum ke Mahkamah Agung. Itu gimana, Chris? Nah, jadi gini Bang, kami memang sudah mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung Bang ya. Kami meminta agar Mahkamah Agung sebagai pucuk penjaga keadilan tertinggi, nah untuk memberikan penerapan hukum. Nomor suratnya berapa kemarin, Chris? Itu di bulan ini sih Bang. Tanggal 3 ya, tanggal Ya. 3 kemarin, 3 Oktober ya. Betul Bang. Oke, udah kita serah terimakan di PTSP ya. Ya. Oke. Jadi kami meminta itu. Nah, dalam permohonan fatwa kami ini memang kami pahami untuk fatwa itu sifatnya tidak mengikat ya, atau dia tidak mempunyai kewajiban terhadap instansi yang dituju. Nah, tapi kan tujuan kami ini Mahkamah Agung ini kan di atas dari pengadilan di bawahnya kan. Nah, kalau misalnya pengadilan di bawahnya tidak mengikuti atas fatwa atau penerapan hukum itu kan ya kita bisa lihat landasannya dari profesionalitas di institusi tersebut gitu kan Bang. Nah, mungkin itu. Nah, tapi untuk dalil-dalil dari permohonan fatwa kami, pertama begini Bang Martin. Satu kan kita mendapatkan penolakan ya Bang Martin ya. Penolakan atas permohonan peninjauan kembali kedua. Nah, itu dasar pengadilan negeri mengajukan penolakan itu, dia menggunakan SEMA tahun 82. Nah, sekarang itu sudah diperbarui dengan SEMA 4 2016. Nah, di situ memang dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali kedua itu bisa dilakukan apabila ada dua putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan. Nah, tetapi harus kita maknai Bang Martin. Betul. Konteks dari SEMA 4 2016 itu pada rumusan Kamar Perdata angka 5. Nah, itu disebutkan di dalam pembukaan konteks secara kalimatnya disebutkan demi keadilan. Betul. Nah, hal ini kita harus lihat secara kumulatif. Karena apa? Demi keadilan ini kan sekarang klien kami ini kan ingin belum pernah ngajuin PK. Pertama belum pernah mengajukan namanya PK. Ya Berarti kan? harus dimaknai sebagai pemohon PK pertama, walaupun konteksnya itu PK kedua. Itu udah demi Betul. keadilan kan? Iya Bang Martin. Karena klien kami belum pernah mengajukan PK pertama, dan sekarang klien kami mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua ini berdasarkan novum. Dan novum ini kan dasarnya ada. Dalam peninjauan kembali itu kan diatur dalam pasal 67 sampai 77 Undang-Undang Mahkamah Agung itu. Satu, misalnya ada putusan yang adanya kebohongan atau tipu muslihat. Terus yang kedua, ada putusan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, adanya bukti baru yang sifatnya ini menentukan. Nah, klien kami ini mendapatkan bukti baru itu ketika putusan peninjauan kembali kedua itu sudah PK pertama itu sudah diputus. Nah, kalau klien kami bisa membuktikan keadaan baru bahwa si pewaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum, nah ini kan harusnya kesempatan buat klien kami membuktikan keadilan yang sesungguhnya. Jangan dibatasi dengan formalitas prosedural. Karena apa yang saya lihat, karena prosedur persyaratan mengajukan PK kedua itu kan harus melalui kepanitraan pengadilan tingkat pertama. Dan saya anggap ini pengadilan tingkat pertama ini sebagai penjaga gerbang lah Bang Martin, ya kan? Atau gatekeeper kan. Nah, tapi kita udah dibatasi nih.
Iya. dari formalitas prosedural Iya. kan atau hukum acara yang ada. Oke. Bagaimana kami ingin membuktikan keadilan yang sesungguhnya atau keadilan substantif lah, Iya. Bang Martin. Mungkin itu Bang Ya, ini Martin. kan kasus-kasus perdata. Ya. Nggak ada ruginya juga mereka kok. Kalaupun nanti diterima ya Iya. dan dilimpahkan ke MA. Kalau memang benar penafsiran sesuai dengan penafsiran Panitera Pengadilan Negeri Bandung, nggak usah takut. Limpahkan aja. Malah jangan sampai nanti berpikir, oh nanti kami melanggar kode etik. Enggak, justru kalian melanggar asas hukum. Apa itu ya? Keadilan. Jadi itu aja teman-teman, saya pikir kita nggak usah panjang-panjang ya, apalagi Bang Kris ini sibuk nih, perkara-perkara tanahnya banyak. Amin, Bang Ya. Martin. Jadi itu aja ya. Nanti ke depan kita akan bahas lagi terkait hal-hal yang sifatnya apa ya? Perbedaan-perbedaan penafsiran hukum atau permasalahan-permasalahan hukum sehingga kita bisa membedah sehingga bisa memberikan penerangan kepada teman-teman semua. Apabila konten ini bermanfaat, silakan dibagikan. Jangan lupa ya, di like. Terima kasih.